Di pagi hari berikutnya di kediaman Alia dan Gara, semua sudah sibuk dengan kegiatan masing-masing. Hingga mereka berkumpul di meja makan untuk sarapan bersama. Pagi semua, sapa Alin pada yang lain. Pagi sayang atau prinses. Alin duduk manis di kursinya. Seraya tersenyum manis dengan melipat kedua tangannya di atas meja makan. Adik mau diantar papa? Tanya Gara pada sang putri. Alin sudah janji kalau hari ini diantar sama Bang Arkan. Gara mengangguk mengerti, lalu mengelus kepala anaknya dengan sayang. Sama abang aja sayang, ujar Alvan yang ingin mengantarkan adiknya. Gak, Alin sama aku, bantah Arkan. Sama kita aja bang, kan kita satu sekolah satu kelas lagi. Kata Alten tak mau kalah. Gak, kalian semua bisa antar. Ayo makan nanti telat loh, ucap Alia menengahi anak-anaknya. Mereka pun melangsungkan acara sarapannya dengan tenang hingga habis. Kami antar adik dulu ya. Ma, salam Argen mencium kening Alia. Begitupun dengan saudaranya yang lain bergantian pamit. Hati-hati bawa mobilnya boy, ucap Gara pada putra-putranya. Papa tenang aja, jawab Alvan. Alin pergi dulu. Assalamualaikum, pamit Alin. Waalaikumsalam. Hati-hati sayang. Mereka menggunakan dua mobil untuk pergi mengantar Alin, Albian dan Auden ke sekolah mereka. Membelah jalanan kota hingga sampai di sekolah elit. Kedatangannya membuat para siswa dan siswi yang masih di sana heboh melihatnya. Mobil yang digunakannya adalah mobil yang hanya dimiliki oleh 10 orang di dunia. Bayangkan itu. Gila, keren banget anjir. Gila, mobil itu baru keluar minggu lalu, langsung 2 dong. Padahal hanya 10 di dunia. Ngeri, anak baru kah? Tapi gak ada info. Kira-kira begitu komentar mereka semua. Pintu mobil terbuka dan keluarlah 5 disusul oleh Albian, Auden dan yang terakhir Alin sendiri. Itu Alin anjir, prinses dengan ke-8 pangerannya. Kakak Alvan tambah ganteng. Oh my god. Ketemu sama Kak Alvan, mau pingsan rasanya. Iri banget sih, gila sih itu. Semua profesi ada, mau daftar jadi istri. Ayo kakak antar sampai kelas, ujar Argen menggenggam dengan lembut tangan Alin. Alin tersenyum dan mengangguk saja mengikuti Argen. Yang lain di belakang, hanya dia menatap tajam para pria yang menatap. Alin seakan-akan ingin memakan adiknya. Apa-apaan itu semua? Sialan mereka semua, batin Arkan. Mata mereka lumayan. Kebetulan gue butuh bola mata untuk dijadikan bahan cobaan, batin Arsan. Untung saja Alin tidak terganggu dengan tatapan mereka semua. Jika sedikit saja mereka melihat sang adik merasa tak nyaman, maka detik itu pula nyawa mereka melayang. Sesampainya di depan kelas, mereka berenam langsung berhadapan dengan Alin. Abang pamit ya. Belajar dengan baik, kata Argen. Ia memeluk adiknya, mengecup pipi gembul sang adik. Iya kak. Cuk, Alin ikut mencium pipi Argen dengan sedikit menjinjit karena perbedaan tinggi badan mereka. Jangan makan yang tidak sehat ya sayang. Kini giliran Afgan yang berpamitan. Seperti Argen ia juga mencium pipi Alin. Iya abang, kan Alin bawa bekal. Cuk, sayang Alin, ucap Arsan saat gilirannya. Cuk, sayang abang juga, balas Alin tersenyum manis. Mau abang temani sampai pulang? Tanya Arkan saat kini gilirannya. Alin dengan cepat menggelengkan kepalanya. Enggak usah. Ada Abang Bian dan Alden juga kok. Jawabannya, jangan jauh-jauh dari Abang Bian sama Alden ya sayang, pesan Alvan. Alin mengangguk lucu dan mengecup sang kakak. Cuk, kakak sayang Alin. Terakhir giliran Rangga yang berpamitan. Sayang abang juga. Cuk, kakak tenang saja. Alin aman sama kita berdua, ujar Alden. Ya udah, kalau begitu kami pergi dulu, kata Argen mewakili. Mereka berenam pun berbalik pergi dari sana. Abang juga pamit ke kelas ya sayang, kata Albian pamit pada Alin. Iya abang. Semangat belajarnya, ujarnya memberikan semangat untuk Albian membuat pria itu tersenyum manis. Yuk masuk, ajak Alden setelah semua saudaranya pergi dari sana. Yuk, mereka satu kelas walaupun beda 1 tahun. Saat SMP Alin tidak ingin berpisah dari Alten hingga ia dilompatkan dan berakhir satu kelas di SMA. Tidak ada yang salah. Alin juga anak yang sangat cerdas walaupun ia polos dan sedikit lemot. Tapi bukan dalam pelajaran, apalagi dalam kuasa. Tidak ada yang akan membantahnya. Melihat latar belakang keluarganya yang tak main-main. Oh iya, gara-gara itu juga Alin tidak punya sahabat. Palingan orang yang hanya ingin dekat dengan para abangnya jadi mereka mendekati Alin. Ataupun hanya ingin hartanya saja. Beberapa menit setelah keduanya masuk, guru yang mengajar pun masuk untuk memulai pembelajaran.